Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Aziza dari kelas B23 dengan NIM 23811308885. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kesenian di Cirebon part 1. Ada apa saja? Saya akan menjelaskan tentang wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Yuk simak penjelasannya di slide selanjutnya. Sebelum menjelaskan ke masing-masing kesenian tersebut, aku mau kasih tahu nih sedikit definisi dari kesenian Cirebon. Nah, apa sih kesenian Cirebon itu? Jadi, kesenian Cirebon ini suatu seni yang ada dan dikembangkan di kota Cirebon, yang menggabungkan antara tradisi Hindu, Islam, dan Jawa. Nah, gunanya kesenian di Cirebon ini untuk apa? Sebagai media pembelajaran untuk orang-orang yang dulunya tidak memiliki agama agar ikut ke agama Islam melalui kesenian Cirebon yang dilakukan oleh wali-wali kita. Nah, tujuan presentasi kali ini yaitu agar kita mengetahui nilai-nilai dan peran dari kesenian Cirebon ini. Yuk, simak sampai selesai. Nah, yang pertama ada wayang kulit. Wayang kulit di Cirebon mendapat pengaruh dari budaya Hindu-Buddha yang kemudian diadaptasi oleh para wali kita sebagai penyebaran agama Islam. Nah, cerita yang biasa dibawakan seringkali itu mengandung nilai-nilai moral. Nah, seperti apa sih cerita yang dibawakan di wayang kulit ini? Nah, seperti ada kisah Ramayana, kemudian Mahabharata. Lanjut berikutnya, yaitu ada wayang golek cepak. Nah, wayang golek cepak ini kalian yang belum tahu, nah ini gambarnya. Wayang golek cepak ini itu ciri-cirinya itu ukiran, kemudian kostum yang dipakai itu kostum daerah pesisir. Seringkali biasanya yang diceritakan itu tentang legenda Cirebon, terus kemudian Sunan Gunung Jati, kemudian ada Panji. Nah, seperti itu. Fungsinya untuk wayang golek cepak ini sebagai media pembelajaran untuk anak-anak agar mereka mudah dipahami oleh apa yang disampaikan pengajar-pengajar wayang ini. Lanjut slide berikutnya, yang ketiga ada wayang wong. Nah, wayang wong ini seperti namanya, wayang wong ini dimainkan oleh manusia. Jadi seperti layaknya teater. Jadi di sana itu manusia ini, orang ini akan memerankan peran yang dibawahi olehnya. Cerita yang diambil itu biasanya Mahabharata, terus sama dengan wayang kulit tadi itu ada kisah Ramayana. Nah, itu di setiap gerakannya itu memiliki makna sendiri. Biasanya juga ada musik gamelan dan tari-tarian yang disisipkan dalam drama tersebut. Kalau kalian yang nggak pernah tahu wayang wong, nah ini aku ada gambarnya, kalian bisa lihat. Nah, itu contohnya untuk wayang wong. Nah, seni yang terakhir yaitu ada seni lukisan kaca. Seni lukisan kaca ini biasanya orang itu menggambar di atas kaca tapi di baliknya. Nah, itu biasanya diawali dari ornamen-ornamen kecil, kemudian sampai ke misalkan bunga nih, bunga titiknya dulu, terus gambar perbingkainya, per daunnya gitu. Nah, ini apa yang digambar di lukisan kaca ini? Biasanya itu ada kaligrafi, terus tradisi-tradisi Jawa gitu. Dikenalkan pada tahun abad ke-19. Kaca yang dipakai itu kaca transparan ya. Kalau kalian nggak pernah lihat, ini aku kasih contoh gambarnya, kalian bisa lihat. Nah, selesai penjelasan dari 4 kesenian tersebut, kita beralih ke peran dan fungsi kesenian Cirebon. Apa sih peran dan fungsi kesenian Cirebon ini? Yang pertama sebagai media dakwah. Jadi para wali di Cirebon ini menggunakan kesenian-kesenian tersebut sebagai media dakwah untuk menyampaikan kepada santri-santrinya. Dan yang kedua sebagai pelestarian budaya agar budaya kita tetap berkembang dan tetap bisa diabadikan. Yang ketiga itu sarana hiburan dan pertunjukan, jadi belajar sambil terhibur. Dan yang keempat tentunya untuk mempererat komunitas sosial. Selain itu ada tantangan yang harus kita cegah dan peluang nih. Peluangnya seni kebudayaan untuk melestarikan ini kita ada tantangan. Nah, tantangannya apa? Yang pertama, kurangnya seni yang bisa untuk kurangnya pelaku seni tradisional. Yang kedua tentunya modernisasi yang terus berkembang. Jadi yang kuno-kuno ini mulai ditinggalkan apalagi untuk para pemuda-pemuda ya. Terus yang ketiga tentang finansial. Jadi untuk mengembangkan ini diperlukan finansial. Nah, itu karena ini sulit untuk mengeluarkan uangnya untuk mengembangkan budaya ini. Peluangnya apa saja? Peluangnya ya karena digitalisasi seni untuk menjangkau generasi muda. Kita ada handphone, kita ada internet, nah itu kita bisa akses untuk mengetahui sejarah, terus
apa jenis-jenisnya dan lain-lain. Itu peluangnya untuk mengetahuinya ya. Terus pengakuan warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO. Kemudian yang ketiga itu pengembangan industri pariwisata berbasis budaya. Nah, itu peluangnya itu di tiga itu. Jadi untuk mengembangkan budaya ini sebenarnya tidak terlalu, kalau kita mau bekerja sama itu tidak terlalu rumit ya, karena memang peluangnya juga besar. Kesimpulan dari presentasi kali ini tentang 4 kesenian Cirebon tersebut, itu yang pertama, kesenian Cirebon itu mencakup 4 yang tadi ya, ada wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, sama lukisan kaca, itu sebagai warisan budaya. Terus seni ini kaya akan nilai tradisi, religius, dan filosofi. Ya kan, 4 tadi itu mengandung nilai religius dan filosofi. Kemudian pelestarian seni ini membutuhkan peran aktif dari masyarakat dan pemerintah untuk mempertahankan identitas lokal di tengah modernisasi. Nah, itu tadi ya. Sekian presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.